Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Nova Rabbani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan OSI layer. Penjelasan ini untuk mengerjakan mata kuliah jaringan ngobrol 1. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan tentang OSI layer. Apa sih itu OSI layer? OSI layer adalah sebuah model referensi atau konsep virtual dalam jaringan yang terbagi proses komunikasi yang menjadi 7 lapisan layer agar perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap layer memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam proses penerimaan data, mulai yang pertama adalah aplikasi hingga ke penggunaan perangkat keras atau hardware. Kita langsung saja ke penjelasan OSI layer yang pertama, yaitu application layer. Application layer merupakan lapisan yang paling atas yang menyediakan antarmuka sehingga aplikasi dapat menggunakan layanan jaringan. Layer ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna tetapi tidak berkaitan secara teknis pengiriman data. Dengan kata lain, aplikasi layer ini lebih fokus pada penyediaan layanan untuk aplikasi. Ada fungsi utama, yaitu yang pertama, memberikan layanan jaringan ke aplikasi pengguna. Kedua, mendukung layanan seperti email, transfer file, dan browsing web. Ketiga, menyediakan autentifikasi dan otoritas pengguna. Contoh protokol yang digunakan adalah HTTP, VTP, dan SMTP. Layer kedua adalah presentation. Lapisan selanjutnya dari OSI layer adalah presentation, yakni lapisan yang bertanggung jawab terhadap format data agar kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik. Ini termasuk enkripsi, kompresi, dan encoding data. Presentation layer dapat mengidentifikasikan sintak host jaringan serta menentukan alamat penerima. Hal ini penting dalam memastikan data yang dikirim dari satu sistem bisa dimengerti oleh sistem lainnya, meski memiliki format yang berbeda. Fungsi utamanya yaitu 1. Mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti oleh sistem penerima. Kedua, melakukan enkripsi dan deskripsi data. Ketiga, mengopresi dan mengekstrak data agar lebih efisien dan saat ditransmisikan. Contoh protokolnya adalah SSL atau TLS, JPEG, dan MPEG. Kita lanjut ke ketiga, yaitu session layer. Session layer bertugas mengatur koneksi atau sesi antara kedua perangkat. Layer ini memastikan bahwa komunikasi berjalan secara terstruktur serta dapat dipulihkan bila mana terjadi gangguan. Selain itu, session layer juga memungkinkan koneksi antar perangkat diputuskan seketika. Jadi, session layer ini bisa memungkinkan komunikasi antar perangkat bisa diputuskan secara seketika gitu. Fungsi utamanya yaitu mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, menyediakan sinkronisasi antar perangkat, dan mengelola sesi yang berjalan. Contoh protokolnya adalah RTP, dan ada RTP, NFS, dan SMB. Keempat, ada transport. Transport layer bertanggung jawab atas pengiriman data dari server hingga ke user. Layer ini memecah data menjadi segmen dan memastikan data sampai tanpa error. Oleh karena itu, transport layer sangat penting terutama dalam aplikasi yang memerlukan keadaan tinggi seperti email, streaming video, atau download yang file berukuran besar. Sesuai dengan namanya, transport layer ini adalah untuk mengirimkan data dari server hingga ke user. Fungsi utamanya yaitu melakukan transmisi data, melakukan segmentasi dan reassembly data, menyediakan koneksi yang andal atau reliable, dan mengontrol aliran dan error checking. Contoh protokolnya adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima, ada network. Network layer merupakan lapisan yang menangani pengalaman IP address serta menentukan jalur routing agar komputer dapat terhubung. Layer ini bertanggung jawab membawa data dari satu jaringan ke jaringan lainnya secara efisien. Lalu ada fungsi utamanya yaitu menentukan alamat IP pengirim penerima, mengelola routing, dan mengatasi kemanjatan jaringan dan fragmentasi data. Contohnya adalah IP atau Internet Protocol dan ICMP. Yang keenam, ada data link. Data link adalah sebuah lapisan yang mengatur pengiriman data antar perangkat di jaringan lokal atau LAN. Jaringan lokal ini atau LAN. Layer ini memastikan bahwa data bisa dikirim dengan akurat dari satu perangkat ke perangkat lain dalam waktu satu
segmen jaringan. Selain itu, data link layer juga berperan dalam pemeriksaan error pada bit data saat ditransmisikan. Fungsi utamanya yaitu pengalamatan fisik, MAC address, menangani deteksi dan mengelola kesalahan, dan mengatur akses ke media jaringan. Contoh protokol dari data link ini adalah Ethernet, PPP atau Point-to-Point Protocol, dan HDLC. Yang terakhir ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan paling dasar yang bertugas mengatur transmisi bit melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Layer ini adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan karena menjadi jembatan antara perangkat keras dan proses transmisi data. Fungsi utama dari physical layer adalah mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, atau bergelombang radio. Lalu kedua, menentukan spesifikasi koneksi fisik. Terakhir ada mengatur kecepatan transmisi data. Contoh perangkat atau protokolnya adalah kabel UTP atau fiber optic. Ada modem dan juga repeater. Oke, kita ke conclusion atau terakhir, yaitu OSI layer adalah sebuah model referensi konseptual 7 lapisan yang membantu menjelaskan bagaimana data dikirim, diproses, dan diterima dalam jaringan komputer. Masing-masing layer memiliki fungsi yang spesifik, mulai dari interaksi pengguna, application layer, hingga transmisi bit di media fisik atau physical layer. Jadi yang pertama adalah application layer, hingga yang ke paling bawah adalah physical layer, yang ke paling bawah yaitu physical layer di ketujuh. Sebagai contoh, saat kamu mengirim email, proses itu melalui application layer dengan protokol SMTP. Kemudian melewati lapisan-lapisan lain hingga akhirnya diterima di sisi penerima secara utuh. Nah, email tersebut dikirimkan ke alamat yang sudah ditentukan dan melalui 7 layer yang telah dijelaskan. Jadi, ketika kita mengirimkan dari application layer pertama, ketika mengirimkan kita akan melewati layer-layer di layer kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga ketujuh. Nah, di penerima juga dia akan melewati layernya, tapi dari layer ketujuh hingga ke 1, yaitu dari physical layer ke application layer, seperti itu. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.